selamat datang kembali di Bagi-Bagi Ambiar. Kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Happy Wednesday Day. Selamat Hari Rabu. Hadapi kehidupan dengan penuh kenyataan. Pahit, manis itu adalah hal yang biasa. Betul. Namanya hidup selalu abu-abu. Betul. Kadang kalau hidup itu kita harus berikan warna. Oh, kertasnya putih, kasih warna ungu, kasih warna hijau. Jangan putih, dikasih warna hitam. Kenapa? Hitam. Terlentong tengdet. Hitam. Pahit, manis kehidupan. Tema kita pagi hari ini buat Sobat Ambiar. Pastinya bintang tamu kita juga pernah mengalami yang namanya pahit, manis kehidupan. Semoga bisa jadi inspirasi buat kita semua di sini ya. Termasuk bintang tamu kita yang pertama, siapa sangka ternyata aktor ganteng. Dan kalau kita lihat dia juga berbahagia bersama istrinya, baru punya momongan juga. Tapi ternyata ada masalah yang baru kita ketahui. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Adipati Dolken. Adipati Dolken, warna-warni banget. Sebentar tadi aku mendengar kamu bilang Rian Dolken sudah menikah. Iya. Emang udah nikah ya Dolken ya? Udah dong. Oh, udah punya anak, Mas? Kenapa emang udah menikah? Enggak, aku nggak tahu. Aku kira tuh dia masih single gitu. It's okay. Udah nikah, udah punya anak juga, lagi happy-happynya nih. Umur berapa sekarang? Umur sebulan. Baru sebulan ya? Oh, baru sebulan. Congratulations. 8 Desember 2022 ya? Benar ya? Benar. Namanya adalah? Naiswari. Naiswari, hello Adi. Good morning. Tapi Kita sebelumnya bertiga mengucapkan terima kasih. sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Ya, kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah pahit manis kehidupan. Ini manis kehidupannya dari seorang Adipati Dolken baru saja dikaruniai momongan. Curhatan Adipati Dolken usai perdana jadi seorang ayah. Rambutnya keren Dolken, digituin Dolken, keren banget. Iya, kayak gitu, Mas. Naiswari lahir tanggal 8 Desember 2022. Ya. So, buat seorang Adipati Dolken ketika tahu bahwa saat itu akan menjadi seorang ayah, kemudian menjadi seorang ayah, what's in your mind? Apa dalam pikiran seorang Adipati Dolken? Yang pasti sih ngerasa tanggung jawabnya jadi lebih besar ya. Maksudnya kayak gue ada di tahapan berikutnya lagi nih gitu. Dan gue harus bisa lebih mature lagi lah dari personal gue-nya juga gitu. Karena gue udah punya penerus, terus juga gimana caranya gue bisa ngebimbing nantinya tuh kayak anak gue dan keluarga gue nanti seperti apa gitu sih. Melahirkannya secara? Sesar. Sesar. Didampingi waktu itu istrinya, Mas? Iya, didampingin. Ketika pertama kali melihat wajah Naiswari, apa dalam pikiran seorang Adipati Dolken? Lucu banget. Gue waktu dia keluar gitu gue ngerasa lucu banget sih. Maksudnya kayak sedih sih. Maksudnya kayak bukan sedih ya, terharu lah. Terharu gitu kayak dia keluar gitu terus gue ngerasa kayak gue udah sampai sini ternyata ya udah sejauh ini gitu jadi ya. bapak. Dan iya jadi bapak nih sekarang bentar lagi nih. Dan harusnya ya harus lebih ini aja sih, lebih ngejaga diri gue untuk bisa dilihat sama anak gue tuh jadi bapak yang baik lah gitu nantinya gitu sih. Tapi manusiawi pasti punya ketakutan ya? Iyalah. Adipati Dolken ketakutan terbesar menjadi seorang ayah itu apa? Gue takut nggak bisa ngebagian anak gue aja sih. Maksudnya kayak gimana caranya tuh gue bisa ngebimbing dia jadi apa yang nanti dia pinginin gitu. Maksudnya kayak ngebahagiain dia tuh dengan apa ya? Menjadi perantara dia di kehidupan yang berat ini nanti lah intinya gitu sih. Gitu sih. Bisa apa enggak ya gue kayak gitu. Terus kayak seperti itu ya. Iya, terus kayak ya ada di samping dia terus nih, bisa nggak ya gue gitu loh. Ini kita mau kasih lihat satu artikel buat Adipati Dolken dan juga buat Sobat Ambiar. Ada perasaan masih kaku bagi seorang Adipati Dolken, benar nggak sih? Anak pertama lahir Adipati Dolken akui masih kagok jadi ayah. Yang bikin kagok itu apa? Kagok-kagoknya itu kayak gimana sih? Kagoknya ya, gue kan nggak pernah megang bayi lah ya sebelumnya. Gue pernah syuting mungkin jadi bapak gitu, megang segala macamnya. Cuman kan di kehidupan asli nyata, gue ya. gitu, nyata gue harus bisa gendong, harus bisa mandiin, harus bisa apa ya ngemong mandiin bayi. juga? Mandiin sih sebenarnya enggak ya, istri gue yang lebih mandiin sebenarnya. Cuman ngejagain. Iya. Pertama gendong lu deh, bisa nggak ya gue gendong gitu kan. Terus kayak kayak ngebedong kayak gitu-gitu loh. Ya perintilan-perintilan punya bayi pertama kali lah. Jadi lu ngebedong juga? Ngebedong, gue jago gue ngebedong ya. Oh ya? Boleh tolong dibedong teman kita sebelah kanan?
Kan ngebantuin biasanya kalau anak pertama tuh suami istri tuh repot loh. Iya. Nanti istrinya misalkan ini ngejagain abis beres diangkat mandi gitu, yang handukin lah, yang apa suka ikut riweh gitu. Terus suka gantian nggak tidurnya? Misalkan si istri tidur, nanti suaminya melean Pasti gitu. itu mah. Gue begadang sih untungnya. Gue suka main game gitu kan. Jadi emang kalau dia lagi tidur ya gue ngejagain, gue sambil main game gitu. Tapi ya semuanya, tadi kan gue punya ruangan game gitu. Akhirnya ruangan game gue pindahin ke kamar. Karena kan jadi pas istri gue tidur, bayinya tidur, ya gue di kamar juga standby gitu. Oh jadi main game juga sambil jagain anak? Iya. Tapi buat Adipati Dolken, kesulitan untuk menjadi seorang ayah itu apa? Sementara ini, baru 1 bulan ya? Kesulitannya, mungkin ini ya, lebih ngebedain paniknya aja sih. Kayak dia tuh nangis karena apa ya, itu sih. Iya. Gue masih bingung nih, dia nangis Nebak-nebak ya? karena dia lapar, apa karena dia nggak nyaman, apa karena dia kenapa nih gitu. Betul. Gitu Ada sih. yang dirasa aja juga nangis kan karena nggak bisa Iya. ngomong kalau bayi mah. Jadi menebak-nebak ini kenapa gitu ya. Iya. Tapi luar biasa ya Adipati Dolken, dia ketika tahu bahwa akan menjadi seorang ayah, dia sampai mengikuti kelas yang satu ini. Kita kasih lihat artikel ya. Bersiap jadi ayah, Adipati Dolken ikut kelas mengurus bayi. Sampai ikut kelas mengurus bayi. Iya, gue sampai ikut kelas. Itu beneran ikut kursus? Iya, ya cuman sekali sih. Ya itu juga perdebatan serius dengan istri lah ya gitu. Cuman akhirnya gue merasa kayaknya emang harus deh. Gue harus ikutan nyemplung juga deh gitu. Dan biar gue tahu at least basicnya aja deh kayak gimana gitu. Oke. Waktu bayi keluar. Ini kelas mengurus bayi ya. So, satu kelas isi berapa orang? Ya ini private, cuman berdua. Ini private. Gurunya mungkin dia agak shock. Wow, yang gue ajarin Adipati Dolken Ini nih. gurunya cewek apa cowok tapi? Gurunya cewek. Nggak, tapi dia udah sering loh ngajarin artis-artis lain gitu. Apa aja sih yang diajarin di kursus mengurus anak ya? Mengurus anak pasti. Tapi apa detail-detailnya kayak gimana Apa sih? kayak mandiin lah atau kayak gimana? Jadi sebenarnya ya waktu pas keluarnya itu jadi emang kita diajarin untuk mandiin, cara megang bayi, cara ngebedong bayi, cara ngegen waktu dia misalkan udah mulai jadi sebulan 2 bulan gitu ya, gimana cara ngegendong yang benernya kayak gitu. Terus sama yang paling penting ini sih, gimana caranya kita tuh bisa support istri kita. Karena kan dia yang paling capek kan. Iya. Itu kadang orang suka lupa ya untuk menjadi seorang suami, jadi seorang ayah, mensupport istri sekaligus ibu dari anaknya ya. Gimana caranya beliaunya ngasih tahu supaya mensupport istri lewat cara? Ngobrolnya tuh yang manis lah intinya gitu. Terus sama dipijit, sama Ngobrol manis tuh gimana? Ngobrol manis ya sebenarnya bukan tipikal gue cara ngobrol manis ya, cuman lebih kayak gimana caranya nyenengin istri lah, kayak yang rayu-rayu gimana? ya, kayak, Memahami ya, gitu ya. gimana capek nggak, tanya aja gimana harinya kayak gitu kan. Terus juga Gitu dong, laki-laki tuh harus gitu. Ya, kamu Jadi, punya perempuan itu nggak capek, dia mau kan perempuan udah menyusui, belum ngurusin suami. kamu pengen kayak begitu? Pengen Ya lah. pengen punya anak aja dulu dari aku, baru bisa aku gituin. Kalau nggak punya anak dari aku ya gimana bisa aku gituin. Tapi ya, yang berubah dari seorang Adipati Dolken, yang lo lihat perubahannya sebelum menikah, setelah menikah, dan setelah menjadi seorang ayah. mungkin dulu gue cuma mikirin diri gue sendiri aja kali ya. Terus waktu gue menikah, gue juga akhirnya punya tanggung jawab kalau hidup gue tuh bukan gue doang gitu. Tapi ini kita sekarang jadi punya pasangan yang jadi partner lah di hidup gue nih gitu. Dan apapun yang gue pikirin harus gue share ke istri gue gitu. Akhirnya gue punya anak. Nah pas punya anak, akhirnya gimana caranya, sekarang jadi bertiga nih kita nih. Apa yang kita pikirin sekarang, apa yang vision kita nanti ke depan itu bukan buat kita berdua doang. Tapi lebih penting anak kita nih. Jadi yang tadinya prioritasnya adalah diri gue sendiri, akhirnya prioritas dibagi jadi 2, sekarang prioritasnya cuma 1, tapi ke anak gue. Gitu. Jadi Semua yang istri gue dan- kerjain, istri dan suami intinya ke anak gitu. iya, apa yang gue kerjain semuanya buat anak gitu sih. Tapi jangan lupa juga untuk memberi waktu untuk diri sendiri. Itu Betul. juga penting Iya, ya. Tapi pernah ada kejadian yang ketika mengurus anak, kejadian yang failed dalam tanda kutip, yang pernah dilakukan oleh seorang Adipati Dolken nggak sih? Pernah sih gue makin popok gitu ya. Gue ngerasa popoknya udah rapi ini, udah bagus nih segala macam. Terus nggak taunya kayak 10 menit kemudian gitu, nggak taunya dia buang air lah gitu. Pas buang air ternyata bocor. Gitu. Ya ampun, ke kasur-kasur dong. Iya, sampai kasur-kasur. Kita mau simulasi pasangin popok ke King Hasan mau. Dia jago. Tapi buat Adipati Dolken, ada protes nggak dari istri misalnya, apa yang pernah kamu lakukan, kesalahan seperti apa? Tetap sih ya laki-laki gitu ya. Waktu sih ya, maksudnya emang waktu gue tuh kan ya mau gimana pun gue berusaha untuk ngebagi waktu gue untuk mereka semua, tapi tetap menurut istri gue kan pasti dia paling capek lah ngurusin semuanya gitu ya. Paling capek, maksudnya dia setiap hari, setiap jam ngurusin bayi gitu.
Dan gimana caranya dia tetap at least kalau ada gua di situ tuh gua duduk aja gitu di sebelahnya. Itu buat dia cukup gitu kan. Tapi kan tetap lah buat gua ada kerjaan, gua harus keluar rumah gitu kan. Kadang-kadang nyampe rumah gua pengen main game dulu bentar gitu-gitu lah. Ada kayak gitu-gitunya juga. Simulasi foto ini dong, simulasi foto. Jadi kita masih artikel. Simulasinya sama siapa dia foto begitu? Sebelum simulasi baca dulu artikelnya saya. Dia artikel buat Sobat Habis itu Ambiar ya. simulasi ya. Adipati Dolken tunjukkan wajah putri kecilnya. Netizen salah paham dari bayi sudah ganteng. Banyak yang mengira anak kamu ini adalah laki-laki ya. Dibilang ganteng segala macam. Kita mau kasih lihat komentar dulu ya. Halo ganteng, Happy New Year. Definisi ganteng dari lahir. Dia perempuan. Ini mah fotokopi bapaknya. Kok bisa sih ganteng? Ada. Nah, tapi kalau kamu ngelihat kan jelas bahwa kamu juga mengumumkan, kemudian di banyak artikel juga disebutkan jenis kelaminnya adalah perempuan, tapi banyak menduga itu adalah laki-laki. Dan pikiran kamu gimana? Ngeliatnya karena ganteng mungkin ya? Karena belum ketahuan juga sih mukanya kayak gimana sebenarnya. Di umur segitu kan baru sebulan, jadi emang ya. Tapi terlalu tampan biasanya. Kalau cowok tuh kalau terlalu tampan, pasti mukanya tuh lebih terlihat lembut gitu. Jadi orang masih mikirnya tuh suka salah-salah gitu karena itu terlalu tampan. Kalau anak perempuan biasanya ke papa biasanya miripnya. Kalau sekarang kamu lihatnya lebih mirip siapa? Papanya atau mamanya? Masih belum ketahui, sekarang mirip gua sih karena rada bule. Kita doakan pokoknya yang terbaik juga buat bukan hanya untuk sang putri tapi juga untuk kedua orang tuanya, untuk seorang Adipati Dolken dan juga istri tercinta untuk bisa selalu memberikan yang terbaik untuk buah hatinya ya. Simulasi foto nggak jadi. Mau simulasi foto? Silakan simulasi. Berani? Ya udah lewat ya. Tapi ternyata buat Sobat Ambiar di rumah banyak yang nggak tahu awalnya ternyata cita-cita dari seorang Adipati Dolken adalah yang satu ini. Pernah bercita-cita sebagai penjaga warnet, Adipati Dolken 2 kali tinggal kelas gara-gara kecanduan main game di warnet. Jadi kamu emang suka banget main game ya? Wah iya, dari kecil banget emang sering bolos sekolah tuh cuman ke warnet doang gitu. Iya. Jadi emang ya nggak tahu ya, main game tuh kayak punya refresh. Kalau main game dapat duit mah nggak apa-apa kali Mas. Iya, main game jaga warnet kan dapat duit. Satu pertanyaan aku buat Adipati Dolken ya. Adipati gimana? Dolken. 3 kali? Adipati Dolken. Suka main games, berarti kan itu bermain. Apakah suka mempermainkan? Hah? Gimana? Kan kalau Mempermainkan apa sih, King? Gini loh, ini kan kalau ceritanya kan suka main game. Main games kan berarti dari dulu dong, dari sebelum menikah udah pencinta games lah ya. Nah, sebelum kalau pacaran suka sama seperti main games nggak? Enggak sih, kebetulan Tipe serius atau suka mempermainkan sama seperti games? serius. Serius, Tipe bagus. serius. makanya kan nikah ini enggak takutnya yang dulu-dulu masih sempat main-main. Karena mukanya itu muka-muka playboy banget kan Adipati itu. Banyak yang bilang gitu Ya, ya. pasti pernah muda lah ya dulu ya gitu. Sekarang juga masih muda, masih muda sekarang juga pasti. Tapi ini ngebahas soal masih muda, pernah muda. Tadi sempat dibahas, tidak naik kelas 2 kali ya? 2 kali. Kelas berapa aja tuh? Pertama kelas 3 SD. Terus habis itu kelas 1 SMP apa ya kalau nggak salah ya? Kelas 2 SMP. Itu karena banyakan main game. Yang SMP tuh emang karena jadi gue bolos 6 bulan gitu nggak masuk sekolah. Karena apa? Kabur ke warnet, main ke warnet. Oh my god. Jadi bilangnya sekolah tapi cabut 6 bulan ke warnet. Iya. Terus Saya udah sempet masuk 2 hari, 3 hari cabut lagi gitu. itu orang tua harinya gimana? Ya, ayah marah lah, maksudnya marah datengin warnetnya, marah-marah di warnetnya segala macam kayak gitu pernah kejadian. Sampai akhirnya kamu pengen jadi penjaga warnet, itu cita-cita kamu? Iya, karena kayaknya paling simpel ya, datang. Jadi kita nggak perlu bohong lagi, jadi bilangnya emang, ya aku mau kerja jaga warnet gitu kan. Nggak perlu bohong, nggak perlu bayar, malah dibayar gitu itu ya? Dia. Cita-cita yang luar biasa menjadi penjaga warnet dari seorang Adipati Dolken loh. Kita nggak nyangka ya, yang penting halal. Tapi kan zaman sekarang udah nggak ada warnet ya? Masih ada loh. Emang masih ada warnet? Masih ada. ada, jangan sedih. Masih ada? Dekat rumah aku ada. Oh, aku pikir udah nggak ada loh. Itu waktu SMP, kalau yang SD nggak naik kelas karena kenapa? Karena waktu itu baru pulang dari New Zealand tahun 2000 gitu ya, baru pulang dari New Zealand, terus habis itu nggak bisa bahasa Indonesia. Terus masuknya juga pas akhir-akhir tahun pas mau naikkan kelas, jadi emang ya apa saja pas masuk sekolah, pas mereka udah mau naik kelas, terus nggak bisa adaptasi gitu. Oke, jadi lahir besar di New Zealand, pindah. Akhirnya di Jakarta, abis itu sempat tinggal di New Zealand 3 tahun waktu. Karena kamu emang blasteran di sana ya, Australia? Enggak, Jerman. Oh, Jerman. Emang rada loncat-loncat nih. Jadi saat itu orang tua ngapain di New Zealand? Dia chef kan,
ayah tuh chef sama main musik di New Zealand. Kalau ibu itu dia di sana tuh jadi manajer apa gitu. Oke. Nah sampai akhirnya kamu berhenti untuk pergi ke warnet itu karena nggak naik kelas terus orang warnetnya diomelin sama bokap atau gimana? Karena mulai syuting waktu itu. Jadi fokusnya udah lebih clear lah. Bukan main game doang, akhirnya lebih kayak ya gue pengen tanggung jawab, gue harus kerja. Jadi setiap gue dikasih tanggung jawab, gue tuh jadi orang fokus gitu. Jadi fokusnya beralih ke pekerjaan syuting. Iya, jadi syuting. Mulai pertama kali syuting masih ingat nggak? Tahun berapa? Atau umur berapa? 16 tahun, 17 tahun lah kurang lebih. 16 tahun. So ketika kamu terjun ke dunia acting sampai dengan sekarang, pelajaran terbesar untuk seorang Adipati Dolken itu apa? Yang paling besar adalah sebenarnya gimana caranya kita bisa komitmen sama apa yang kita kerjain ya. Itu sih paling penting sebenarnya. Karena kalau kita komit, kita tuh punya tanggung jawab untuk itu gitu. Dan apa ya, kita jadi bisa lebih respect sama apa yang kita kerjain juga gitu sih. Tapi kamu setuju nggak kalau misalnya nanti suatu saat nanti anak kamu terjun juga ke dunia hiburan? Sebenarnya nggak masalah sih. Apapun yang dia mau nanti waktu dia mulai besar gitu ya, gua akan support 100% sih. Apapun itu gitu. Ya selama itu bagus ya. Gitu Iya. Iya. Kalau buat Adipati Dolken, pembagian waktu dalam 1 minggu untuk keluarga dan juga bekerja itu bisa gimana sih ngebagi waktunya? Gua tuh kalau keluar rumah itu cuman karena gua kerja sama karena gua olahraga main bola biasanya. Udah setelah itu iya, gua ada tuh apa jarang lagi? main sama teman-teman gua keluar gitu. Paling kalau main pun ya lewat game gitu biasanya. Ya udah nggak zaman lah ya begitu-begitu juga iya. ya. Jadi emang kalau gua nggak ada kerjaan Mainnya atau pakai main game olahraga, komunikasi gitu ya. Iya, gua di rumah aja. Nggak boleh, apakah karena nggak boleh sama istri atau kamunya memang memutuskan oke lah kayaknya lebih nyaman di rumah? Enggak sih, istri gue tuh support apa yang gue mau lakuin sih biasanya. Justru kadang-kadang dia kayak, yang lu nggak pernah main sama teman-teman lu ya, lu di rumah aja gitu. Maksudnya kayak, lu nggak bosen gitu. Justru malah mempertanyakan kenapa di rumah aja. Tapi balik lagi, kalau laki-laki sudah menemukan kenyamanan, disitulah dia akan tetap berpijak ya. Iya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Tamu kita berikutnya kali ini seorang penyanyi yang kemarin juga sempat viral sekali, bukan hanya lagunya diperdengarkan di Indonesia tapi juga aku juga suka banget. Luar negeri juga suka banget Ya, untuk dengar lagunya ya. Bagi-bagi Ambiar kita hadirkan ini dia Sarah Fajira. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Si manis, si cantik, kita bertiga mengucapkan Terima kasih. udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Tanpa Terima kasih disadari sudah bajunya Sarah sama seperti pemusik-pemusik kita Perla. Oh iya ya. Oh iya, kita ungu. Belinya sisa 1 mungkin jadi. Sebenarnya ini enak kalau Sarah Fajira pakai ungu kelihatannya enak. Iya. Yang itu vokalis Nggak kita enak, kok ya. ungu kayak terong Belanda jatuhnya ya. Tinggal ada sambel aja gitu ya. Oh iya, salam buat om kamu ya. Oh iya, Om Fahmi. Iya, waalaikumsalam. Iya. Ini kan Sarah kali kedua datang di Pagi-Pagi Ambiar ya. Kita Iya. mau kasih lihat juga buat sobat Ambiar di rumah. Ternyata Yes. perjalanan seorang Sarah Fajira itu tidak mudah sampai akhirnya berada di titik seperti sekarang. Karena sempat juga mendapatkan bulian. Buliannya seperti apa? Kita kasih lihat yang satu. Fajira. Sarah, apa sih yang memutuskan kamu akhirnya untuk akhirnya aku mau jadi penyanyi aja, aku mau serius di industri musik? Aku udah mulai dari kelas 3 SD sih memberanikan diri buat mulai nyanyi. Kalau sebelumnya itu aku masih TK, aku kayak ikut acara-acara sekolah, kayak dulu kan banyak banget kayak perlombaan gitu-gitu. Dan itu bukan nyanyi, kayak Apa? nari-nari gitu. Paling enggak Kamu bisa nari-nari gitu ya? iya, dan aku dulu kan TK Islam Almanar kan. Jadi narinya tuh nari yang lagu-lagu Arab gitu-gitu gitu. Kayak perdamaian gitu ya. Itu kan. Bukan ya, bukan. Jadi nari dari kecil, kemudian nyanyi kelas 3 SD. Iya. Yang ngajarin nyanyi itu siapa? Belajar dari siapa? Aku sih, Oh kamu siapanya? Uminya? saya tantenya. Makasih tante. Belajar dari siapa Sarah?
Orang tua memang dua-duanya musisi, mama dulu penyanyi, papa sampai sekarang pemain keyboard. Tinggalnya di Surabaya ya sayangnya? Di Surabaya. Papa sekarang masih main keyboard? Masih. Jadi support penuh dari keluarga ada dong ya? Support penuh dari keluarga dan kita bertiga saudara semuanya di musik. Wah, keluarga musik banget ya. Kamu anak keberapa? Aku anak tengah, nomor 2. Yang pertama sekarang apa? Dia jadi apa? Sekarang dia sebagai manajer aku, personal manager, dan dia juga konseptor, dan dia juga selain itu juga manajerin adik aku juga gitu. Adik kamu dia penyanyi juga? Iya, adik aku penyanyi juga. Jadi memang darah seninya kental sekali di keluarga kalian ya? Iya, dan kita memang memang into the music dan juga kita bertiga nih sama-sama songwriter juga gitu. Oh, mereka tuh darahnya bukan merah ya, darahnya darah musik. Maksudnya keluarganya. Oh iya. Jadi kalau misalnya masuk rumah sakit itu bukan naik turun gitu, tapi not balok, tuk 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 tuk. Tapi Darah ngomong musik masa sih soalnya. seorang Sarah Fajira ini sempat mengalami bulian, masa sih? Ini kita mau kasih lihat artikel buat Sobat Ambiar dan juga Sarah Fajira. Buliannya seperti apa? Sebelum dikenal lewat penampilan dan lagunya, nyatanya Sarah Fajira sempat mendapatkan hinaan serta bulian yang ditujukan kepada dirinya. Ini buliannya tuh dari siapa sih? Dari haters pasti ya? Di Dari orang Instagram, yang di iri media sama sosial, kamu apa gitu. gimana? Ya mungkin mereka iri atas Keberhasilannya. keberhasilan orang. Maksudnya oke, itu manusiawi banget. Iya. Pasti ada manusia yang memang nggak suka lihat Betul, orang yang lebih sukses betul, gitu kan. Dan bully yang aku alami waktu SD dulu tuh bukan, ya alhamdulillah bukan physically, tapi cuma kayak perlakuan mereka aja. Terutama yang cewek-cewek gitu. Iya. Karena Sama merasa- ya kamu sama Kak Dewi ya. Suka kalau cewek-cewek bisa suka lebih cantik atau apa dia suka iri. Karena kita punya kelebihan ya, Betul. Mereka merasa Iya, iya. tersaingi jadinya Betul. akhirnya karena mereka ngebully aku juga ya udah aku bertemannya sama cowok-cowok aja gitu. Ditambah Jadi lagi aku tomboy. berteman sama cowok-cowok, mereka makin gak suka. Makin nggak suka, iya. Gitu. Karena cowok-cowok pasti lihatnya ke kamu terus. Iya. Apa bentuk buliannya waktu SD itu, apa bentuk buliannya yang kamu terima saat itu? Jadi Perlakuan gitu. aku kan setelah dari kelas 1 sampai kelas 5 ini di sekolah yang berbeda kan. Nah, pas aku pindah ke kelas 5 ke 6, itu tuh aku pindah lagi kan. Nah, di sekolah yang baru ini nih yang ngebulinya gitu, kayak entah ngomongin dari belakang lah, entah aku pernah dihina itu gitu dan kayak Bahasa-bahasa yang banyak nggak lah. wajar lah ya. Buat kamu menghadapi itu semuanya dengan kalimat-kalimat kurang menyenangkan, masih kecil juga sih sebenarnya. Iya, ya. masih Tapi kalau terlalu buat kecil. kamu berarti nggak usah ambil pusing dong ya. Aku nggak ambil pusing aja sih, aku tinggal langsung panggil mama. Kamu bilang sama orang tua kamu? Iya, karena menurutku itu udah kelewatan banget Ya. untuk usia semuda itu 12 tahun, 11 tahun dan menghina temennya kayak gitu tuh nggak pantas aja gitu. Makanya aku lapor gitu ke Mama bilang apa? ke mamaku. Mamaku langsung konfront anak itu, Ke langsung sekolah? langsung ngomong ke gurunya juga gitu. Ya iyalah. Gitu. Kalau gue juga jadi emaknya. Ya maksudnya gini, kalau aku dulu masih kecilnya itu maksudnya kayak geng-gengan, nggak usah ditemenin itu, nggak usah. Iya, Kayak iya. gitu, jadi kita sendirian. Tapi kalau orang tua sampai datang ke sekolah itu sudah kelewatan banget ya. Iyalah. Sampai akhirnya apa? Jalan keluarnya apa? Mereka ketika orang tua kamu datang, mama kamu datang, sudah tidak ada lagi bulian buat kamu yang kamu terima. Udah nggak ada setelah mama aku datang dan aku juga memilih untuk tidak peduli ya, akhirnya mereka kayak capek-capek sendiri. Paling gitu gampang ya. memang seperti itu, tidak emang peduli paling ya. gampang seperti itu. Dan pada saat itu kan aku ikut ajang kompetisi Idola Cilik kan di saat itu mereka makin Panas. jadi nih, makin kepanasan nih. Jadi aku kayak pasti. ya aku biasa aja gitu kayak. Justru kamu buktikan dengan prestasi Iya, ya. Kamu justru nggak mau aku ambil buktikan. pusing. Tapi apakah kamu ambil pusing dengan satu artikel yang menyebutkan kamu dengan kalimat yang luar biasa sekali menurut mereka yang membuli kamu? Sarah Fajira jadi korban bully, dikira simpanan pria dewasa. Ini yang mengeluarkan statement dikira simpanan pria dewasa itu siapa, yang berasumsi seperti itu siapa sih? Itu aku inget banget di waktu aku mulai benar-benar merintis profesional di bidang music, entertain. Aku mulai dari nyanyi di klub, cafe gitu-gitu. Jadi kayak
banyak banget nih orang-orang sekitar dan aku waktu itu di usia yang sangat muda 19 tahun. Tapi aku di sini kayak aku nggak peduli umurku berapa, yang penting di sini aku menjalankan passionku. Aku nggak peduli orang mau ngomong apa. Tapi kadang kabar selentingan kayak gitu tuh nggak enak didengarnya kayak pasti. Aku bekerja dengan keras loh. Aku nggak ada yang itu. Dan aku bukan tipe wanita yang seperti itu. Jadi simpenannya orang kayak ngapain? Aku punya orang tua gitu loh. Ya kasihan kalau semuanya orang tuaku sampai tahu denger, kalau semuanya tahu kalau ya aku sama sekali demi Allah aku nggak ada jadi simpenan gitu-gitu, aku nggak. Seperti yang digosipkan itu gitu ya, karena aku mikirin orang tuaku gitu. Oke, jadi itu datangnya dari siapa? Dari orang yang kamu kenal atau tidak kamu kenal sama sekali? Ada yang dari kenal, ada yang tidak kenal gitu. Karena mungkin kamu punya kelompok yang memfasilitasi kamu sehingga mungkin ada omongan yang seperti itu gitu ya. Iya, jadi kayak aku ngerasa ya Allah, musuhku banyak banget. Iya, tapi kan itu kan artinya ujian membuat kita lebih kuat juga, Ya, diangkat lebih dewasa derajatnya lagi. pastinya ya. Tapi kalau kamu sendiri, Sarah Fajira, sekarang udah punya pasangan belum sih? Belum ada. Umurnya 26. 26. Sorry, aku umur 20. Oh, it's okay, 26 juga gak apa-apa, mau 36, 26 gak masalah. Jadi belum ada pasangan sampai sekarang? Aku temennya kan banyak cowok, masa nggak ada yang kecantol salah satunya? Ada biasa, tapi kalau saking deketnya jadi udah kayak teman banget ya. Iya, kebanyakan kayak gitu. Kalau dan kita saking deket tuh bisa kayak temen loh sayang. Ya emang justru nggak apa-apa, kalau menurut aku kalau cari pasangan, carilah pasangan yang kamu anggap sebagai teman kamu. Bisa kamu anggap sebagai teman. Iya. Iya kan? Iya. Kalau aku sekarang tuh lebih ini aja sih. Kenapa aku memilih untuk single? Karena aku ingin memprioritaskan kedua orang tua aku dulu. Selama aku belum menikah, aku pengen bantu mereka. Dan ya aku menutup diri untuk gak cari pasangan. Aku pengen banget nikah, tapi aku harus selektif dalam mencari pasangan, memilih pasangan. Karena aku nggak mau nanti kayak aku sayang jangan. Kok ketawa? Enggak, maksudnya aku nggak ngomong ya gitu. Jadi kayak aku harus lebih selektif karena dari pengalamanku yang dulu juga pahit yang aku alami. Jadi aku benar-benar harus hati-hati aja sih milih pasangan. Karena nggak cuma setahun 2 tahun nih, seumur hidup kan, sehidup semati gitu kalau bisa. Jangan sampai ada yang namanya perceraian di antara kita gitu. Iya pasti siapa yang menginginkan perceraian ya. Iya. Tapi kalau tipe pasangan ideal menurut seorang Sarah Fajira harus yang seperti apa? Kalau aku sih yang pasti dia harus bertanggung jawab, itu pasti ya. Dan baik, kaya lah gitu ya. Boleh lah ya. Itu bonus lah ya. Bonus kalau kaya, kalau dapat yang kaya ya alhamdulillah itu bonus. Intinya laki-laki itu mau bekerja keras saja. Mau bekerja keras itu paling penting. Kaya untuk apa kalau misalkan cuma warisan ya kan? Iya. Warisan habis selesai. Tapi kalau mau bekerja keras, kita mulai dari nol, insya Allah pasti kita kaya. Dipancing si Sarah. Iya benar harus kerja keras. Kalau dulu Kak Dewi carinya yang ganteng. Kalau sekarang carinya yang bertanggung jawab. Ini dengerin, percuma lah ngomong kayak begitu. Pada akhirnya yang berjuang akan kalah sama yang beruang. Betul. Kenapa bisa beruang? Karena dia berjuang. Kenapa bisa berjuang? Ya karena dia berumur. Jadi harus yang itu ya, ya standar baik. Kalau baik, semua orang pasti baik. Enggak semua orang, Sarah. Ada yang kelihatan baik tapi enggak. Pura-pura baik misalnya. Ada yakin. Secara tipe harus yang kayak gimana? Secara fisik, apakah ada tipenya Sarah Fajira? Dan satu yang belum aku sebutin adalah paham masalah agama. Tapi buat Sarah Fajira sendiri, kamu kan umur 26 tahun nih sekarang, ada kepikiran aku kasih target umur segini aku harus menikah. Pasti ada dong, manusiawi perempuan juga pasti dengan target segala macam. Laki-laki pun pasti ada yang punya target. Aku nggak ada target sih, aku benar-benar kayak aku pasrahin sama Allah sedikasihnya sih. Kalau segera diberi ya alhamdulillah, kalau mungkin kalau masih belum ya nggak apa-apa, aku insya Allah bersabar menunggu aja. Amin, semoga bisa mendapatkan pasangan yang sesuai yang diinginkan. Tapi jangan lupa juga bahwa terkadang kita suka lupa ya, namanya usaha, kerja segala macam cari pasangan sampai melupakan keluarga. Tapi tidak dengan Sarah Fajira, buktinya justru dia kompak sekali dengan adiknya. Saudaranya. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini adalah adik perempuan dari Sarah Fajira.
Tidak banyak yang tahu Sarah Fajira memiliki adik perempuan dan sangat kompak. Ini adiknya ini kandung ya sayang? Kandung. Beda berapa tahun sama kamu? 7 tahun bedanya. Oh 7 tahun, berarti dia 19 tahun ini ya? ada Dia fotonya sekarang baru aja 20 tahun. Baru 20 tahun. Dia Ini juga ada sama fotonya. nyanyi? Dia penyanyi juga. Kok mukanya beda ya? Mirip. Sebentar, Sarah yang mana? Oh Sarah yang situ ya? Yang kanan. Oke, yang Kiri Mukanya aku. beda ya. Seperti apa adiknya? Buat Sarah Fajira sendiri, melihat adik kamu yang sama-sama terjun ke dunia musik, kamu melihatnya seperti apa sih? Dia menurutku sangat potensial, apalagi buat aku dia Cantik itu. ya? Makasih. Adik aku yang Dua-duanya cantik. Dua-duanya sayang. Masya Allah. Tapi Sarah di foto sama aslinya, kalau di foto tadi kayak anak-anak banget ya. Iya. Kalau aslinya bisa dewasa gitu mukanya, maksudnya remaja Fotogenik. gitu. Terima kasih, Masya Allah. Tapi Sarah kalau punya adik sama-sama terjun ke dunia musik, ada perasaan kayak bersaing gitu nggak sih? Kompetisi dalam tanda kutip? Enggak. Justru kita saling support. Support, ya, Kita saling support. Kayak kalau semuanya nih kita ada, Kak, aku ada lagu ini nih, atau kayak, Dek, aku ada lagu ini nih, kita featuring yuk gitu. Malah kayak saling support Enak banget ya, gitu. kayak gitu ya. Kayak record session bareng, ditemenin gitu-gitu. Iya. Banget kayak gitu. Benar. Tapi sering ada berantem, konflik segala macam pasti ada dong. Biasa Pasti. kayaknya normal banget ya. Namanya kakak adik itu pasti adalah konflik gitu-gitu. Kamu lebih banyak waktu sekarang di Jakarta apa di Surabaya? Sekarang lebih banyak di Jakarta sih. Kalau adik kamu? Adik aku di Surabaya. Oh masih di Surabaya. Jadi Kenapa dia nggak di Jakarta sayang? karena dia masih struggling juga sih di Surabaya. Jadi aku kayak Masih sekolah? dia udah lulus SMA. Kuliah? Jadi kuliah juga belum, dan dia lagi usaha untuk kayak apa ya? Ingin melanjutkan karirnya dia, musiknya dia. Oh, Kok oke, dia nangis masih ya Allah? membuat keputusan. Mau nangis kenapa sih? Kenapa sayang? Kangen atau lagi ada masalah sama adik? Sekarang berarti adik-adik di Surabaya. Lagi kangen? Kangen sama semuanya sih. Kamu udah lama nggak pulang? Mungkin kayak udah hampir 2 bulan atau hampir 3 bulan nggak pulang ke rumah, jadi kayak kangen aja gitu. Terutama sama adik aku, dia tuh nggak cuma adik doang, tapi dia tempat aku curhat, tempat aku. Dia yang benar-benar menerima. Bestie banget lah gitu ya, Dia yang benar-benar menerima semua jeleknya aku kalau lagi marah atau aku lagi uapin emosi, dia terima dengan baik gitu. Lebih kangen sama adik sih. Gak tahu ya. Tapi adik sering telepon kamu kan? Sering, baru kemarin kita teleponan, baru semalam teleponan. Kau nangis begini pasti ada sesuatu yang bikin kamu jadi sedih. Lagi ngerasa jauh aja dari keluarga, jadi kayak Lagi pengen sensitif pulang gitu. perasaannya. Oke. Sarah Fajira, apa yang ingin kamu sampaikan untuk keluarga kamu di Surabaya, termasuk adik kamu? Ya. Semoga selalu dalam perlindungan Allah, Amin. sehat Amin, ya selalu, Amin. panjang umur, jangan khawatir, jangan terlalu khawatir berlebihan sama Sarah. Sarah baik-baik, insya Allah bisa jaga diri di Surabaya, di Jakarta. Dan mohon doanya aja, mudah-mudahan dilancarkan segala urusan Sarah, kerjaan Sarah gitu. Amin ya Rob. Buat Semoga adik? dimudahkan, dilancarkan. Kalau buat Naya, jaga diri dengan baik, jangan nyerah sama keadaan. Mungkin sekarang dia lagi ngerasa down, entah kamu ngerasa kayak the world doesn't support you at all, tapi aku ada di sini buat support kamu. Apapun itu, aku bakal memprioritaskan adik aku. Apapun itu. Siapa namanya? Naya.
Hai Naya, selamat pagi, semangat buat Naya. Kita tunggu Naya nanti untuk sama seperti sang kakak bisa duduk di sini sebagai bintang tamu di Pagi-Pagi Ambiar. Amin ya. Oh, by the way, stage name-nya Naikila. Oh, Naikila. Naikila. Kita tunggu kamu untuk perform di sini. Amin. Thank you Sarah Fajira, dan kita juga kalau ngomongin soal bintang tamu, kita akan kehadiran bintang tamu lainnya. Dia adalah seorang artis cilik yang punya begitu banyak sekali fans karena wajahnya yang membuat mereka gemes kalau ngeliat artis cilik yang satu ini. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Rayhan Cornelius. Rayhan, ini nih fansnya banyak banget nih, banyak yang minta kamu jadi bintang tamu di Pagi-Pagi Ambiar. Cakep banget sih, mukanya imut, cute. Setengah juta penonton Indonesia pengen kamu jadi bintang tamu di sini. Betul banget. Tante sama Om mengucapkan Terima kasih. kamu sudah nyempetin waktu datang ke sini. Rayhan umurnya pasti 23 tahun ya? Bukan. Berapa? Baru 11. 11 tahun. Baru 11 tahun sama Amat. Sama Kak Sarah Fajira. Kakak juga 12,7 ya. Beda dikit doang, beda dikit doang. Kamu tuh kalau Rayhan ya, sekarang kelas berapa? Sekarang kelas 5. Oh, kelas 5 SD ya. Oh iya benar. Ini kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Rayhan Cornelius, fansnya banyak banget. Apa yang membuat dia begitu disukai sama penggemarnya? Kita kasih lihat yang satu. Sih, kayak tahun-tahun 80-an gitu ya. Gemes ya gayanya, udah jago buat pose. Tapi Rayhan, siapa sih yang awalnya ngajakin kamu untuk oke, Rayhan main film, acting segala macam? Itu awalnya siapa yang ngajakin? Yang ngajakin buat main film itu mama. Berarti mama nganterin casting atau gimana? Nganterin. Kamu casting juga? Iya. Terus kenapa kamu suka untuk acting di depan kamera? Ya nggak tahu, kayak seru aja gitu. Seru, happy, bisa ketemu Happy, banyak bisa orang. ketemu banyak teman. Kalau casting selalu lolos. Kadang lolos, kadang enggak. Kalau enggak terus kamu nangis enggak? Enggak. Oke, kalau nggak lolos casting, apa dalam pikiran seorang Rayhan? Iya. Pikiran aku ya cuman harus lebih Semangat jago lagi. Gampang nggak sih buat Rayhan untuk tiba-tiba nangis, tiba-tiba Tiba-tiba marah? senang, Atau kamu butuh waktu untuk biasanya kalau acting kayak begitu? Kadang ada waktunya, terus kadang ada enggaknya. Dan kalau belajar actingnya sendiri, kalau Rayhan belajarnya dari mana? Kan kalau casting ya memang harus casting, tapi kalau belajar actingnya sendiri, kamu belajarnya siapa yang ngajarin ya? Aku suka nonton film. Film apa saya? Apa yang ditonton? Marvel. Oh, dari filmnya Oh, Marvel, kamu belajar actingnya. Oh. Udah berapa sinetron kamu? Kalau yang ingat maksudnya udah berapa banyak sinetron yang kamu mainkan? Lupa, lumayan banyak berarti ya. Iya, Pertama kali acting umur berapa? pertama kali acting hampir 5 tahun. Umur 5 tahun? Hampir. Oh, hampir, berarti masih 4 tahun kurang lebih ya? Iya. Berarti sekarang totalnya Sekarang sudah... udah 11 tahun, berarti 5 tahun ya. 4 tahunan ya. Iya. Lumayan. Enggak dong, Wi. 6 tahun, 7 tahun. tahun. 7 tahun acting kurang lebih. Ya, 6 tahun ya. 6 tahun acting. Dan sekarang kamu enjoy dong? Enjoy banget. Tapi ngebagi waktunya gimana sih antara sekolah sama acting? Iya. Izin aja gitu. Kan kalau aku homeschooling tapi yang kelompok. Homeschooling tapi yang kelompok, jadi nggak satu Iya. orang ya. Jadi enak rame-rame ya sayangnya. Iya, Kalau bener. izin itu biasa gimana cara izinnya? Maksudnya berapa hari sekali atau berapa gimana? Ya kadang sekolah kalau callingannya siang, kadang nggak sekolah. Suka ngantuk nggak? Enggak. Ih hebat ya, kalau kita kalah loh sama dia loh. Bener, kita jam 10 aja kita udah, aduh Kita kalau ngantuk. ini malam aja kita pagi suka begini-begini. Tapi kamu pernah paling lama izin nggak sekolah berapa lama, Rayhan? Pernah dulu izin hampir 6 bulan. 6 bulan? Iya, itu karena COVID. Oh, karena COVID. Oh, maaf, kalau COVID bukan izin namanya, emang diliburin. Iya. Emang Karena kamu COVID sibuk. ya. Ada nggak kamu kayak bintang film atau aktor idola kamu? Ada pemain Marvel Tom Holland.
Marvel lagi. Tom Holland, aku pernah ketemu sama Tom Holland di Bali. Bener, aku wawancara Tom Holland waktu itu. Aku punya fotonya sama Tom Holland. Iya, aku lihat di Oh, Instagramnya. yang dipin di Instagram itu ya? Iya, itu Tom Holland. Kamu memang sukanya berarti Tom Holland ya, udah paling sukanya Iya, sama Tom dia Holland. senangnya pemain film luar. Bener. Iya, bagus. Tapi nggak apa-apa juga, jadinya motivasi. Nah, Iya, betul. tapi kabarnya bukan cuma Reyhan aja nih yang sekarang acting. Sarah Fajira juga bergabung bersama Reyhan dan juga Adipati Dolken. Mereka punya sebuah proyek terbaru. Kira-kira apa proyek terbarunya? Mereka acting seperti apa dalam film apa? Sesaat lagi tetap bersama kami hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Kita hadirkan ini dia Gatsa Hairunisa. Di Kota Bandung, Gatsa Hairunisa, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Terima kasih sayang. Udah nyempetin waktu datang ke sini. Hanupis itu apa? Hatur nuhun pisan. Oh, hatur nuhun pisan. Ya Gatsa boleh silakan duduk. Duduk, sayang. Kita Oke, ngobrol-ngobrol saya dengan kesini. Kamu Gatsa digeser. Hairunisa. Ini kita juga baru mendengar sebuah sindrom langka. ya. Namanya adalah Marcus Gunn Jaw Winking Syndrome. Boleh dijelasin nggak sih sama Sobat Ambiar, itu tuh sindrom yang seperti apa dan kenapa? Ini tuh sindrom yang dari lahir gitu loh Kak. Jadi dari lahir emang kayak gini, jadi bukan penyakit. Ya. Jadi bawaan lahir. Bawaan lahir. Ya. Keluarga apakah ada yang memiliki sindrom yang sama dengan Nggak kamu? ada, makanya bingung. Jadi sindromnya itu akan terlihat dengan kasar mata pas lagi makan. Pas lagi makan, pas rahangnya ngebuka. Oh, berarti kalau nyanyi kan rahang kebuka juga Iya. kelihatan. Iya. Oh, jadi bukan cuma makan, tapi nyanyi juga? Iya, teriak. Oh. Kalau lagi oke. ngomong nggak sayang? Ngomong nggak. Kan kalau ngomong kan rahang juga kebuka. Tapi nggak. Nggak lebar mungkin nggak lebar. ngebukanya, iya. Jadi dia nggak sarafnya mungkin. saraf. Iya. Oke, Gatsa, kamu sendiri secara pribadi mengalami ini atau menyadari bahwa ini ada satu hal yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang? Aku nggak sadar sih, sebenarnya ya? sadar Bunda. Jadi waktu kecil lagi minum susu, terus tiba-tiba matanya naik-naik gitu. Bunda kaget kan, akhirnya diperiksain ke dokter. Ternyata katanya itu kena sindrom ini, jadi bukan penyakit. Terus kata Bunda, katanya ini mau diobatin apa gimana katanya. Selagi nggak ngeganggu aku sih nggak apa-apa ya Kak. Iya. Jadi takutnya kalau diapa-apain takutnya ada apa-apa. Bener. Jadi gini aja nggak apa-apa. Tapi kamu sempat merasa terganggu nggak sih? Keganggu kalau makan di umum sih Kak, jadi malu. Apa gitu. yang kamu rasain? Kalau orang nanya, ih kok aneh matanya gitu. Atau orang mikirnya mungkin kamu lagi ngeledekin orang Iya, gitu ya. kayak ngedipin gitu loh Kak. Ngedipin. Iya. ada yang ngerasain ngedipin? Gitu sayang. Oh iya. Ada nggak sampai orang pernah nyamperin ke kamu nggak? Kenapa kedip-kedip aku gitu? Ada. Oh ya? Sampai ngeledek malah. Oh no. Waktu SD SMP ya. Bilang apa? Ih, itu matanya sorry cacat. Iya. Dia bilang gitu. Gimana perasaan kamu? Iya, sedih sih. Cuman aku kan harus nerima gitu. Karena emang dari lahir. Iya. Iya. Tapi buat kita sih sebenarnya gak ada masalah, ya masalah, sama ya. sekali. Bahkan kita juga lihat kamu cantik dan fine-fine aja Iya, gitu ya. oke aja sih menurut aku malah kayak lagi ngeledekin orang. Kalau karena sebelah kan gitu, jadi kayak lagi kayak kita suka begini-begini gitu kan suka ada yang gitu. Tapi Gatsa, kamu pernah menemukan sindrom ini di orang lain atau kamu misal punya komunitas yang sama gitu? Beberapa orang ada karena sempat ada yang duetin sama ada yang nge-tag di Instagram gitu. Kata, Kak mataku sama gitu. Jadi Akhirnya ada saling kenalan. support Iya, akhirnya ya. saling support. Oke, terus kamu ngeliatnya gimana ketika akhirnya bertemu dengan orang yang memiliki kondisi yang sama seperti kamu? Mikirnya kayak, ih ternyata aku nggak sendiri gitu. Ternyata ada yang kayak aku juga. Jadi lebih Dan pede kamu aja aja lebih aku pede ya. lagi. Please jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa berbeda karena setiap orang pasti punya Kekurangan dan kelebihan kekurangan masing-masing. Mungkin kekurangannya ada yang bisa terlihat, ada yang tidak terlihat, tapi kita juga sama-sama manusia yang punya Iya, Kak. pastinya perbedaan dan juga kekurangannya masing-masing. Tapi ketika akhirnya kamu makan di tempat umum, kamu tadi bilang sempat merasa malu. Iya. Berapa lama perasaan itu kamu rasakan, terus bagaimana kamu caranya untuk bisa keluar dari perasaan itu semua? Sampai sekarang sih belum Kak. Karena Sampai sekarang masih iya, malu? soalnya waktu itu pernah ke restoran makan terus semua pelayannya nungguin aku makan. Dia tontonin gini. Oh ya? Iya. Malunya itu sih. Jadi kayak beda aja gitu. Jadi sampai sekarang masih ada perasaan malu untuk Masih makan di tempat umum? Iya. Oh.
Kita berharap buat siapapun itu yang kalau bertemu, bukan hanya dengan Gatsa ya, tapi siapapun yang berbeda, tolong untuk tidak melihat dengan cara yang bisa menyinggung perasaan. Karena jangan lupa bahwa kita juga manusia yang punya perasaan ketika tentu saja perbedaan kita, kekurangan kita dilihat atau dinilai terlalu berlebihan, tentunya juga akan menyakiti siapapun itu termasuk kita. Ya. Tapi buat Gatsa, dari orang tua sendiri pesannya buat kamu apa? Bunda sih nguatinnya enggak yang gimana-gimana, cuman udah pede aja katanya gitu. Soalnya semua juga pasti ada kekurangan sama kelebihannya ya Kak. Iya Betul. Betul sayang, itu betul. Jadi harus pede aja katanya. Iyalah pede aja, kenapa harus minder? Gatsa sekarang umurnya berapa sih? 17. 17. Masih sekolah berarti ya? Masih sekolah. Gatsa Oke. cobain dong kalau misalkan makan, tapi ini kan kamu lagi di live ini. Seluruh Indonesia lihat kamu. Mudah-mudahan nggak malu ya. Is it okay? Nggak masalah. Yes, oke. Ya, Kita masih lihat bahwa Gatsa adalah seorang perempuan yang percaya diri, ya. Boleh buat Sini Gatsa. sayang. Oke, buat Sobat Ambiar, barangkali ini sekali lagi satu hal yang jarang kita temui sindrom yang seperti ini, tapi sekali lagi kita ingatkan bahwa tentu saja tidak menilai seseorang dari penampilan fisik, dari kekurangan dan juga perbedaannya. Justru di sini kita akan membuktikan bahwa kekuatan seorang Gatsa Hairunisa untuk membuktikan kepada seluruh pemirsa di tanah air dia memiliki kekuatan yang luar biasa untuk bisa mengalahkan rasa takut yang sangat luar biasa. Belum tentu semua orang bisa dan mau melakukan ini. Ayo, So Wak. Gatsa, silakan kalahkan rasa takut. Shot dulu. Silakan. Oh iya. Oh kanan kiri juga beda ya, beda ya sayang. Oke, jadi hanya memang di mata sebelah kiri Sebelah aja ya. kiri. Tapi sekali lagi justru kita salut kepada seorang Gatsa Hairunisa. Wow. I love air. Tidak semua orang punya keberanian Iya. seperti itu. Self esteem yang luar biasa Dan sekali. buat aku ya pribadi, itu bukan salah satu kekurangan. Betul. Tidak ada yang kayak gitu dibilang kekurangan. Itu hanya orang-orang yang senang membuli aja. Kalau mau orang punya kelebihan banyak juga pasti akan dicari kekurangannya. Tapi buat kita itu bukan kekurangan. Justru kelebihan di mana dia bisa menerima dirinya Betul. sendiri, bahkan dia bisa bangkit dan juga merasa bahwa this is Iya. me, who I am, menerima apa adanya. Itu yang orang lain belum tentu bisa menerima dirinya sendiri. Enak loh. Enak, kita makan dulu ya. Malah makan. Tapi kalau ngomong soal makan-makan, katanya ada yang juga bilang kalau seorang Gatsa ini mirip dengan Chef Renata. Coba kita bandingin. Bener mirip. Menurut kamu Gatsa, memang kamu ngerasa sebagai persona atau orang yang dibilang mirip sama Chef Renata nggak sih? Iya mirip Yang pertama loh. kali bilang mirip-miripin kamu sama Chef Renata siapa? Tetangga. Kayak adik kakak loh. Sumpah kayak adik kakak. Kamu sendiri ngerasanya gimana? Buat Renata, buat Gatsa sendiri, kamu ngerasanya gimana? Nggak tahu sih. Tapi kalau orang sering ngeliatnya kayaknya mirip-mirip aja ya sama Chef Renata. 17 tahun, sekarang masih sekolah, cita-cita kamu apa? Kalau cita-cita aku pengen jadi hakim. Hakim. Wow. Why? Kenapa? Karena aku pengen jadi hakim yang jujur aja. Oh gitu ya sayang. Pengen jadi hakim yang jujur, bukankah setiap hakim memang harus jujur? Iya. Mungkin masih kurang. Oke, kamu melihatnya seperti itu. Ada cerita tentang hakim yang tidak jujur yang pernah kamu temui? Pernah. Kenapa ada trauma tentang hakim yang tidak jujur? Aku ada cerita hakim yang kurang jujur aja, jadi aku ngerasa nggak adil aja. Soalnya itu berdampak ke semua. Berhubungan dengan keluarga kamu? Iya. Not easy to say, not easy to share. Gak gampang buat cerita. Sepertinya nggak bisa Gak diceritakan gampang ya. ya bisa diceritakan ke semua orang ya sayang. Tapi seneng aku lihat mukanya. Cantik, ada Lagi cerita apapun Tetap baik, senyum. Tetap senyum. Bagus. Kita berharap Ngasih kamu lihat selalu orang. tersenyum dan memberikan senyum kepada semua Betul, orang. Betul. Dan pastinya kita juga berharap apapun cita-cita kamu bisa tentu saja Amin. kamu Amin, dapatkan ya menjadi Rabbi. hakim Ya Rabb. yang jujur. Tapi juga buat Sobat Ambiar, jujurlah sama diri sendiri. Apakah selama ini kita sudah menjadi orang yang jujur, menerima diri kita apa adanya? Itu adalah pertanyaan yang kita berikan untuk Sobat Ambiar. Tapi pertanyaan juga akan kita berikan untuk bintang tamu kita yang lainnya, Adipati Dolken, kemudian juga Rehan dan juga Sarah Fajira, karena kabarnya mereka juga punya proyek terbaru nih. Langsung kita balik lagi. Sini. Coba jujur sama kita semua di sini.
buat Adipati Dolken, Raihan dan juga Sarah Fajira. Kalian punya proyek terbaru apa sih sekarang? Ada judulnya namanya Bayi Ajaib. Bayi ajaib. Iya. Ini film nih? Film. Bayi Ajaib. Bayi Ajaib. Yang jadi bayinya siapa? Oh, Raihan. Jadi tentang apa Bayi Ajaib ini? Jadi ada dua orang ini film remake dari tahun 82 jadi. Yang dulu sempat box office juga di tahun itu gitu, terus kita remake. Uniknya, tapi kita remake ini filmnya ke tahun yang lebih tua lagi. Jadi tahun 19 awal gitu. Jadi bukan di remake yang kayak di Iya. versi modernnya gitu. Justru malah mundur waktunya. Iya, mundur malah lagi. waktunya. Nah, jadi kalau dulu film cerita aslinya tuh ada dua orang gitu yang pengen jadi lurah lah. Mereka tuh greedy banget. Menghalalkan segala cara untuk bisa dapetin power, kekayaan, terus kayak ketenaran dan segala macamnya lah. Nah, sampai dengan cara cult lah, sampai meminta kepada Cult tuh iblis dan berarti segala ada macam gitu. semacam persembahan gitu ya? Iya. Sekte gitu? Iya, jadi Iya. kayak cari jalan pintas tapi dengan cara yang tidak halal. Oke, Raihan di situ jadi bayi ajaibnya. Iya. Kalau Adipati Dolken, Sarah Fajira jadi apa? Aku jadi Dorman namanya. Dorman itu dia keturunan langsung dari Albert Dominic yang setannya ini nih, gitu. Jadi emang gua itu jadi perantara untuk ngebawa Pemujaan. setan ini masukin ke dalam badan dia. Jadi kultisnya dia lah. Dukun-dukun antagonis. Kalau Sarah? Kalau aku jadi ibundanya si bayi ajaib Larasati. Oke, ini kan berarti masuknya genrenya horor ya? Ya. Kalau biasanya film horor suka ada katanya kalau lagi syuting segala macam ada gangguan atau kejadian aneh. Ketika syuting film Bayi Ajaib sempat ada kejadian gitu pasti. enggak? Kenapa Sarah? Kesurupan gitu saya. langsung. Oh kamu sempat Kesurupan gitu. Sempat. Pasti ya setiap syuting film horor tuh pasti ada aja kejadian-kejadian kayak gitu. Dan aku kayak ya udah maklumin aja namanya juga film horor. apa kan yang kamu ya. rasain atau yang kamu alamin waktu itu? Kayak ada yang kontrol aja gitu. Tapi aku nggak mau dikontrol, jadi ngelawan gitu. Dengan doa, ruqyah mandiri dan dibantu sama teman juga buat dibantu doa gitu sih. Oh itu jadi kamu sempat alamin ya? Enggak ada ini apa kayak permisi-permisi dulu di tempat Oh lokasi pasti, syuting. pasti. Pasti ada sih. Pasti Cuman ada. memang ada lah ya godaannya Iya. kalau film horor kan. Betul. Mestilah Iya, ada ya. pasti ada aja. Enggak juga Apalagi sering kan di- lokasinya pasti kan bukan lokasi yang biasa dipakai Iya. sih. Iya. Lokasi itu jauh banget di Kalau Rehan sendiri kamu nggak takut gitu syuting film horor gitu masih umur segini? Enggak, kebanyakan film aku itu horor semua. Oh kebanyakan justru horor semua ya. Oke, film Bayi Ajaib. Boleh dikasih tahu buat sobat Ambiar di rumah ini kapan akan tayang? Dan di mana? 19 Januari. Iya, 19 Januari. Oke, kalau gitu silakan Adipati Dolken, Raihan dan juga Sarah Fajira untuk ajakin sobat Ambiar. Boleh silakan berdiri. Ya, ajakin sobat Ambiar untuk menyaksikan proyek terbaru kalian, film terbaru kalian Bayi Ajaib. Silakan. Halo semuanya, Sobat Ambiar. Jangan lupa buat Jangan lupa nonton. saksikan Bayi Ajaib tanggal tanggal 19 di bioskop kesayangan kalian semua. 19 Januari. 19 Januari seperti apa kita kasih lihat cuplikan film dari Bayi Ajaib. Banyak Tuhan semua bintang Terima tamu kita. kasih ya sayang buat Sarah Fajira. Terima kasih sayang. Raihan terima kasih, Buat Rehan, terima kasih buat juga Abang, Adipati Dolken dan buat Gatsa Hairunisa. Terima kasih banyak sudah menginspirasi kita untuk tetap menjadi diri kita apa adanya dan menerima diri kita. Terima kasih Gatsa ya. Salam buat keluarga di Bandung dan semoga cita-cita kamu menjadi hakim Amin, yang amin, jujur Terwujud bisa ya. terwujud. Dan terima kasih sekali lagi buat kalian bertiga dengan film barunya, proyek barunya Tanggal semoga 19 sukses. Januari nanti di Boleh bioskop silakan ya. diajaki lagi Sobat Ambiar untuk menyaksikan film terbaru kalian. Silakan. Saksikan, Lanjutin. saksikan Bayi Ajaib di bioskop tanggal 19 Januari. Jangan lupa. Bayi Ajaib 19 Januari di bioskop kesayangan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua bintang tamu kita. Sukses selalu dengan film atau proyek terbarunya. Dan besok kita akan kembali lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.